Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kepada kita kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tuhsuha, nikmat yang telah saya kasih kepada kalian banyak, bahkan kalian tidak mampu untuk menghitungnya. 1000 nikmat, 10.000 nikmat, 100.000 nikmat, 9 nikmat, bahkan tidak ada hitungannya lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah mengatakan la tuhsuha, gak akan mungkin kamu bisa menghitung nikmat yang aku kasih kepadamu. Maka kembali kepada kita bahwa mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga adalah nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala masih beri. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, masih bisa kita jalan, masih bisa kita menghadiri salat Jumat kali ini. Maka itu adalah sebuah nikmat yang tidak boleh kita pungkiri. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwasannya kecintaan kita kepada Allah itu benar. Sebentar lagi akan adanya Idul Adha, Idul Kurban. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan hewan kurban terbaik kita untuk dikurbankan di Idul Adha nanti. Maka masjid sudah menyediakan fasilitasnya. Tinggal datang orang-orang ke sini untuk bisa mengkurbankan apa yang bisa dia kurbankan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus. Kita masih mencari-cari mana Tuhan sesungguhnya, mana Tuhan yang paling benar. Perdebatan itu tidak akan habis. Maka diutusnya Rasulullah SAW untuk membedakan
mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Masyaallah muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib pribadi berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Jadwal kita sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kapannya saja yang masih menjadi misteri. Oleh karena itu salah satu bekal adalah yang terbaik, bekal takwa. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal. Maka kita menyempurnakan ibadah kita dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup menjadi modal kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di dalam Islam ada pilar-pilar agama yang kokoh. Ada rukun keimanan kita. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadri khairi syar'i. Dan juga ada arkanul Islam, rukun-rukun keislaman kita. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Akan tetapi ada rukun yang mungkin ini penting bagi kita. Ada 4 pilar. Pilar ini yang harus kita hindari, terutama di dalam hati kita. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya ada 4 pilar kekufuran, yang mana kalau seandainya 4 ini terdapat dalam diri kita, bagaimanapun caranya kita harus menghilangkan ke-4 pilar itu. Karena apa? Karena sesungguhnya pilar-pilar yang 4 itu tadi akan merusak diri kita, sampai bekal takwa sebaik-baiknya takwa itu hanya menjadi sia-sia saja. Apa-apa saja bekal, apa-apa saja pilar kekufuran itu. Yang pertama, Ibnu Qayyim menjelaskan, pilar yang pertama adalah sombong, al-kibr. Kesombongan ini sudah jelas akan menghancurkan kita. Maka Rasul SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sombong, walaupun sebiji sawi. Kalau kita lihat bibit sawi kecil, halus banget. Ternyata kesombongan yang ada di dalam hati kita itu walaupun sedikit saja, setetes saja, itu membuat kita akhirnya menjadi tidak bisa masuk surga. Hanya gara-gara ada kesombongan. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia dengan berlagak sombong. Wala tamshi fil ardi marha, dan juga jangan kamu berjalan di muka bumi Allah ini dengan berlagak, dengan sombong. Karena sesungguhnya makhluk hamba yang paling abid sekalipun, hamba yang paling sangat beribadah sekalipun, dia akan masuk ke dalam jurang kesombongan. Ini jelas tertera di dalam Al-Quran. Wa yaquluna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada penduduk langit untuk sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Ternyata ada alasan. Kenapa alasannya? Aba wastakbar, dia enggak. Dia tidak mau. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa wahai iblis, engkau tidak mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah.
mengetahui bahwa tanah dengan api itu akan menghancurkan api. Padam apinya kalau seandainya dibanding dengan tanah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat iblis. Aku laknat, kata Allah. Ketika itu iblis belum habis cara. Apa di dalam diri iblis? Ya benar, saya yang paling baik, saya yang paling bagus, saya yang paling daripada si Adam. Kenapa harus saya yang sujud kepada dia? Dia tidak mengetahui bahwasannya perintah sujud itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa perintah itu tidak boleh tidak dilakukan. Maka ketika itu iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau telah melaknatku, maka aku minta tangguhan umurku sampai hari akhir nanti. Untuk apa? Untuk mengajak Bani Adam ikut kepadaku. Kenapa? Khalidina fiha, karena engkau telah mengatakan kepadaku, aku akan kekal di dalam neraka, maka aku akan ajak teman-temanku dari anak-anak Adam untuk bisa ikut bersama aku nanti. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang paling soleh pun bisa masuk ke jurang neraka gara-gara kesombongan ini. Maka sombong ini harus kita hilangkan dari dalam diri kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilar yang pertama adalah sombong. Pilar yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dengki. Dengki tidak boleh ada di dalam kamus umat mukmin. Dia lebih baik daripada saya, dia lebih kaya daripada saya, dia lebih ini, dia lebih itu. Syukuri apa yang ada, bukan membandingkan antara nikmat Allah satu dengan nikmat Allah yang lainnya. Karena semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kadarnya. Bisa jadi yang kamu lihat bahwasannya temanmu, sahabatmu, kerabatmu atau saudaramu punya mobil mewah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada kamu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kamu hal yang tidak diinginkan terjadi, dan kamu juga akan mendapatkan penderitaan, penyesalan. Maka itu semua ada hikmahnya. Tidak boleh kita iri dan dengki. Maka sifat iri dan dengki ini seperti hanya api membakar kayu. Dia akan mengikis pahala-pahala kita. Dia akan menghabiskan pahala-pahala kita. Setiap hari kita melaksanakan ibadah, setiap hari kita melakukan sholat dan lain sebagainya, akan tetapi dikikis oleh iri dengki ini. Akhirnya pahala sholat kita nol, pahala ibadah kita nol, dikasih kepada orang yang kita dengkikan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang terjadi di fenomena kita zaman sekarang. Ada orang yang dia kaya, dia punya segalanya, banyak orang yang menyinyirnya. Oh, itu hasil daripada tidak baik. Oh, itu hasil daripada ini. Oh, itu hasil daripada, bahkan dia tidak mengetahui proses daripada orang tersebut mendapatkannya. Hanya keiri dan dengkiannya sehingga dia mengungkapkan semuanya. Dan itu tidak boleh. Di dalam kamus orang muslim tidak ada iri dan dengki. Kalau seandainya itu ada, maka harusnya kita menghapuskannya segera. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, yang pertama ada sombong, yang kedua ada dengki, yang ketiga ada marah. Marah salah satu sifat yang buruk. Ketika orang marah, hilang semuanya akalnya. Dan marah ini akan mencegah kita berbuat adil. Ketika datang marah ini, maka seakan-akan dunia punya kita.
hancurkan semuanya, apapun itu, mau siapapun itu, kita tidak peduli. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. La taghdab walakal jannah, jangan marah, karena bagimu surga. Cukup menahan diri, cukup menahan emosimu, karena sesungguhnya yang kita tahan adalah amarah dan emosi. Amarah dan emosi itu bisa kita kelola, walakal jannah, dan bagimu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Kenapa? Karena terkadang hanya dengan hal yang sepele, marah akhirnya menjadi perang dunia. Hanya dengan hal yang sepele, marah akhirnya masuk ke dalam jurang. Hanya dengan hal yang sepele, marah akhirnya dia masuk penjara. Ini banyak terjadi sekarang. Nah, karena itu bukan cuma bisa menahan amarah, tapi kita bisa mengelola amarah kita. Supaya apa? Marah kita itu bisa kita tempatkan kepada tempatnya. Contoh misalkan, anak kita tidak mau sholat, marah kita, harus marah. Artinya marah itu boleh, tapi harus dikelola. Jangan sampai juga kita marah terlalu, sehingga anak kita itu kita babak belurkan. Itu tidak baik. Tapi bagaimana caranya? Marah kita, ajak dia. Oh, ternyata dia tidak mau. Ya, dia tidak mau, gimana dia mau? Orang tuanya saja tidak mau sholat. Maka kita terlebih dahulu memberikan pelajaran kepada anak kita. Setelah itu dia tidak mau, marah kita. Saya sudah melakukan, kamu juga harus bisa melakukan. Maka itu amarah yang bisa kita kelola. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat daripada pilar kekufuran yang harus kita hindari dan harus kita hilangkan dari hati kita adalah syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita keindahan mata kita dengan syahwat kita. Hubbu syahwat, senang akan syahwat. Minan nisa, syahwatnya bukan cuma dengan satu hal, dengan nisa, dengan perempuan. Wal banin, syahwat kita dengan anak kita, adanya anak kita. Wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal fiddah, dan harta-harta kita dari emas dan perak. Wal khayl al-musawwamah, barang tunggangan kita, kuda-kuda kita. Wal an'am wal harth, dan peternakan kita, hewan-hewan ternak kita. Semuanya mata'ul hayatid dunya, semuanya adalah kesenangan dunia yang Allah berikan kepada kita. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat sebaik-baik tempat untuk mencapai itu. Maka oleh karena itu, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 pilar kekufuran yang memang sangat-sangat banyak terjadi di kita, jangan sampai ada di dalam hati-hati kita. Pilar yang pertama yang harus kita hilangkan adalah kesombongan. Pilar yang kedua yang harus kita hilangkan di dalam diri kita adalah dengki, iri. Pilar yang ketiga yang harus kita hilangkan adalah marah. Dan pilar yang keempat yang harus kita hilangkan dan kita manage adalah syahwat kita kepada keburukan. Ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.